Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami di sini, saya Ralina Anindya Syafa dari SMA Negeri 61 Jakarta dan teman saya Saya acara Asma, juga dari SMA ya, Negeri 1 Jakarta. izin mewawancarai dengan Bapak siapa? Yudi Sukendro. Oke, Yudi Sukendro. oke. Sukendro. Baik, kita mulai pertanyaannya ya Bapak. Baik, oke. Baik, untuk Bapak ini, apakah sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan jaminan pensiun ketika masuk usia pensiun? Sudah dong. Kan wajib. Betul. Jadi ya semua orang yang kerja di Indonesia, baik itu kerja swasta maupun kerja pemerintah, itu wajib untuk terdaftar di BPJS. Jadi yang mendaftarkan bukan saya, perusahaannya daftarin karena memang diwajibkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempunyai BPJS. Betul. Itu wajib. Oke, berarti sudah terdaftar ya Bapak. Nah, kira-kira sudah berapa lama Bapak bekerja di perusahaan tempat Bapak bekerja dulu? 15 tahun. Berarti dari awal sampai masa pensiun itu 15 tahun. Betul. Oke. Baik, apakah perusahaan tempat Bapak Yudi bekerja mungkin memberikan informasi mengenai program jaminan pensiun ini ketika Bapak hampir memasuki usia pensiun? Tidak. Tidak. Kira-kira kenapa Bapak? Apakah Bapak mencari tahu tentang hal itu kepada pihak perusahaan? Oke. Ya juga, ya perusahaan nggak kasih tahu, saya juga nggak nyari tahu. Oke. Oke, berarti selama Bapak mulai memasuki usia pensiun, BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiunnya itu berarti sudah mulai dijalankan gitu ya sama perusahaan. Dan setelah masuki masa pensiun berarti Bapak tinggal mengambil atau mengklaim tunjangannya saja. Jadi gini, BPJS Ketenagakerjaan itu bisa diklaim tidak harus pensiun. Jadi kapan saja bisa diklaim. Jadi misalnya gini, saya kerja di perusahaan A 5 tahun, saya keluar, saya pindah ke perusahaan B. Nah, saya bisa bilang ke BPJS Ketenagakerjaan, saya mau klaim dong. Ya, klaim dari jaminan pensiun yang sudah saya bayarkan selama 5 tahun di perusahaan A, saya boleh ambil. Boleh itu, jadi nggak usah nunggu pensiun. Baik. Jadi klaim untuk jaminan ketenagakerjaan itu bisa diambil kapan saja. Oke. Baik, berarti sudah terdaftar ya dan bisa diambil kapan saja. Oke. Kemudian selama program ini berjalan, apakah prosesnya berjalan dengan baik atau kira-kira apakah ada kendala yang Bapak rasakan selama program ini Bapak gunakan? Nggak ada kendala, ya hanya tidak ada informasi aja. Jadi ya kita nggak tahu saldonya berapa, jaminan kita berapa. Saya setelah 5 tahun jaminan saya berapa, nggak ada. Kita harus bertanya sendiri, harus mencari informasi sendiri. Jadi tidak ada informasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Berarti tidak ada informasi dari BPJS-nya maupun perusahaannya ya Bapak? Nggak ada. Oke. Baik, lalu selama kepesertaan Bapak jadi pada saat menggunakan program jaminan pensiun ini, apakah Bapak membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan? Enggak, yang bayar perusahaan, saya nggak bayar. Oke. Jadi langsung dari perusahaannya. Iya kan, tadi kan di awal saya sudah bilang, jadi setiap perusahaan yang mempekerjakan orang, mau itu perusahaan swasta maupun perusahaan negara, itu harus membayarkan jaminan ketenagakerjaan dari semua karyawan yang bekerja. Oke. Jadi karyawannya nggak pernah bayar langsung, jadi dipotong aja dari gaji, jadi yang bayarin perusahaan. Oke, berarti bagaimana pendapat Bapak mengenai program yang disediakan oleh BPJS ini? Kira-kira apakah memang efektif dan membantu ketika Bapak memasuki masa pensiun, atau adakah pendapat atau saran lain yang dapat disampaikan untuk mengembangkan program ini? Kalau membantu ya, karena kan setiap orang setelah pensiun pasti ada dana yang sudah disimpan sekian lama setelah dia bekerja ya. Membantu ya, tapi buat saya sih harusnya dari pihak BPJS Ketenagakerjaan itu ada kayak semacam opsi. Ya. Jadi kalau orang mau pensiun, opsinya apa? Apakah bekerja sendiri atau berinvestasi di tempat lain atau apapun, itu harusnya ada. Nah, di sini nggak ada. Jadi mereka cuma bilang saldonya sekian. Jadi Anda sudah membayar BPJS sekian tahun, nah sekarang dananya sudah terakumulasi sebesar misalnya berapa gitu ya. Udah, itu aja. Jadi nggak ada informasi lain, tidak ada saran, tidak ada ya minimal inilah informasi ya. Informasi menjelang pensiun itu bisa ngapain aja sih, itu nggak ada. Iya, dan tunjangan itu tiap orang berbeda loh. Iya. Karena kan tergantung, karena gini, pembayaran preminya itu tergantung dari pendapatan Iya, tiap betul. orang. Jadi kan saya nggak tahu berapa persen, misalnya 2% lah. Iya, betul. Ya kalau gajinya besar ya dapatnya besar, kalau gajinya kecil dapatnya kecil. Jadi ya manfaat untuk setiap orang itu berbeda-beda gitu. Dan menurut saya sih itu ya harusnya bisa diperbaiki ya. Iya, betul. Karena kan standar hidup orang kan juga kurang lebih sama lah ya. Baik. Itu sih kalau saya lihat itu. Jadi
Pertama, tidak ada informasi opsi untuk orang yang akan pensiun, jadi nggak ada apa sih yang bisa dilakukan setelah pensiun dengan dana tersebut. Kedua adalah ya jaminannya tidak semua orang ya bisa dibilang cukup atau enggak gitu buat pensiun. Iya, betul. Oke. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira selama penggunaan BPJS ini, kira-kira pendapat apa saja yang sudah dirasakan pada saat mengikuti program BPJS ini? Mungkin kalau misalnya dari segi didaftarkan dari perusahaan itu misalnya apa ya, Bapak tidak harus mengurus dokumen-dokumen dan lainnya, apakah itu bisa masuk? Ya itu standar itu dari 20 tahun yang lalu juga begitu. Oke. Jadi sebenarnya dari ada keamanan yang benar-benar dirasakan ya dari Ya. penggunaan BPJS ini. Iya, makanya gini, tadi sebenarnya gini, kalau kita jadi ini kan secara langsung, secara tidak langsung kita tuh setiap bulan gajinya dipotong untuk membayar BPJS, dan itu Betul. jumlahnya kan setiap orang berbeda-beda sesuai dengan jumlah apa besar gajinya. Jadi misalnya 2% dari 100.000 sama 2% dari 1 juta kan beda. Iya. Nah, kemudian di sisi BPJS kan ada istilah pengembangan dana, jadi dana tersebut diinvestasikan, itu yang tidak transparan kepada kita. Gitu. Oh iya, betul. Nah itu menurut saya gini, kalau memang dipotong tapi nggak jelas, kenapa mendingan saya nabung sendiri, saya bisa melakukan investasi sendiri, bisa bikin kandang ayam saya atau bisa bikin apalah gitu. Kalau ini kan enggak, kita dipotong itu menjadi suatu kewajiban, tapi kita tidak tahu jumlahnya berapa dan akan menjadi berapa gitu dalam sekian tahun. Oke. Tapi kalau dari Bapak sendiri, apakah Bapak sudah mencairkan dana dari jaminan pensiun yang diberikan oleh perusahaan ini? Yang diberikan oleh BPJS? Sudah. Oke. Udah. Kali ini saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar karena sudah meluangkan waktunya dan telah memberikan pendapatnya terhadap BPJS pada wawancara ini. Oke. Terima kasih, semoga sukses ya dengan tugasnya. Ya, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Om Yudi.